Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati jajaran Dewan Pimpinan, para ustadz, ustadzah, teman-teman pegawai, juga dari yayasan, para santri yang kami hormati juga, kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-16, fil amri fil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membeli satu alat elektronik, itu biasanya ada buku panduannya. Dan kalau kita pengen alat elektronik yang kita miliki ini awet, maka tentunya harus digunakan sesuai buku panduannya. Artinya untuk alat yang sederhana seperti ini saja punya panduan. Maka manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentunya punya panduan. Dan ketika pengen selamat, pengen bahagia, pengen merasakan ketentraman, kenyamanan, mendapatkan keselamatan, keberkahan, kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat, ingin mendapatkan keberhasilan dalam apapun, dia harus senantiasa menjaga dirinya tegak di atas sunnah, dan kemudian juga dia harus menjadi pribadi-pribadi yang beradab kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai muqaddimah. Maka dari itu, di awal pembahasan ini, beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhahullah ta'ala menyebutkan beberapa penjelasan, karena beliau mensyarah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kami sebutkan di awal, yang bagi ilzamu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Hendaknya seorang itu melazimkan dirinya, mengharuskan dirinya, baik di ucapannya maupun perbuatannya, ya, itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengikuti takrirnya, ketetapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya kita ikuti. Li'annahu Shallallahu Alaihi Wasallam al-uswah wal qudwah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh teladan liman amana billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka yang banyak atau dia yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kullu turuqi masdudatin. Oleh karena itu semua jalan itu tertutup. Illa ma fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amri minallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali jalan yang telah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan keselamatan tertutup kecuali jalan yang dibuka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan kebahagiaan tertutup, jalan kesuksesan tertutup, jalan sakinah mawaddah warahmah tertutup, jalan ukhuwah Islamiyah tertutup kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang kemudian pengen mendapatkan kebaikan, usahakan dirinya selalu berada di atas jalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak mudah. Nabi sering mencontohkan orang-orang yang menggenggam sunnahku di akhir zaman itu seperti apa? Seperti orang yang menggenggam bara api. Terkadang penampilan kita dicela, terkadang sesuatu yang kita kemudian lakukan padahal ini sunnah Nabi, karena orang lain tidak paham, kita yang dianggap aneh, kita yang dianggap nyeleneh, padahal sebetulnya inilah yang benar. Maka di awal kami sampaikan, jalan kebenaran, jalan kebahagiaan, jalan apapun semuanya tertutup. Kalau kita pengen mendapatkan jalan tersebut, pastikan jalan yang kita tempuh, jalan yang kita lewati adalah jalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan. Kemudian disebutkan salah satu firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang atau yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambillah, dan apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang maka tinggalkanlah, enyahkanlah. Ya'murullahu ibadahul mu'minina an yaf'alu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar mereka mengerjakan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wa yajtanibu ma naha anhu, dan meninggalkan, menjauhi, menjaga jarak dari apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Fa innahu innama ya'muru bi khairin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah memerintahkan sesuatu yang baik, wa yanha an syarrin, dan mencegah dari apa yang buruk. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah dihadapkan dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kita adalah mendengar, taat, manut, ikut. Itu adalah adab-adab kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mohon maaf, mungkin itu belum cocok dengan kita, karena ketika kita manut, masya Allah, Allah akan bukakan betapa banyak jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan kesuksesan ketika kita mau tunduk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga disebutkan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kalian dengan satu urusan, maka kerjakanlah semaksimal kalian bisa, semampu kalian bisa. Mampu di sini bukan berarti mampu semalas-malasnya kita, bukan, selemah-lemahnya kita, bukan, tetapi semaksimal kita bisa selama tidak membahayakan. Misal nih, orang itu sakit, dia nggak bisa sholat sambil berdiri. Kalau sholat sambil berdiri dia akan tambah parah, atau sembuhnya tambah lama, maka dia boleh duduk. Ini yang dimaksud adalah bertakwa, mengerjakan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan semaksimal kalian bisa. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apapun yang aku larang untuk kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa nuqtatu hadal hadis, poin penting dari hadis ini adalah
anna istita'atan nasi fi fi'lil amri tatafawut hasba qudratihim wa taqatihim. Kemampuan manusia dalam mengerjakan perintah itu beragam, bermacam-macam, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Amman nahyu, adapun larangan, fakulluhum yastati, maka setiap mereka pasti mampu meninggalkannya, menjauhinya, dan menjaga jarak darinya. Maka kami teringat guru kami yang semoga Allah menjaga beliau. Beliau adalah Syekh Mukhdari Ali Ahmad, seorang guru kami. Beliau lulusan jurusan hadis di Al-Syarif ya, di Mesir ya. Beliau menyampaikan taat kepada Allah itu gratis, sedangkan bermaksiat kepada Allah itu bayar. Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ya, itu Masya Allah ya, setiap kita mampu dan kemampuannya beragam ya. Tetapi kalau meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pasti mampu tanpa kemudian kita harus mencicipinya. Kan ibarat kata begini, kalau kita mau beramal itu kan perjuangannya luar biasa, tetapi kalau kemudian kita mau meninggalkan maksiat, tinggal balik kanan pergi. Itu kata yang beliau sampaikan ya. Beliau merupakan salah satu guru kami yang sangat kami ingat nasihatnya, karena kami sendiri belajar Riyadhus Shalihin, belajar ini sama beliau ya, selama 2 tahun. Alhamdulillah selesai 3 jilid ya. Dan beliau sering menyampaikan faidah-faidah di luar kitab ini yang memang masih masuk ke dalam koridornya gitu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di ayat yang kedua. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang diucapkan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi apa yang beliau sampaikan itu tidak ngapunten ya, tidak karena keinginan beliau, tidak, tapi beliau ketika mengucapkan karena memang wahyu dan yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kemudian kalian mencintai Allah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada umatnya, wahai umatku, kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Buktikan, realisasikan, implementasikan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat ini menjadi hakim bagi setiap orang yang mengaku, mengeklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak berada di atas jalan ataupun petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka sejatinya pengakuan itu adalah pengakuan yang tidak jujur, klaim yang tidak terbuktikan. Hatta yatabi asyar al-Muhammadi, sampai orang tadi yang mengatakan saya cinta Allah, dia benar-benar berada mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinan nabawi, dan dia mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, atau dalam setiap ucapan dan setiap perbuatan. Faman fa'ala dzalika hasala lahu fawqa matlubihi, maka siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan sesuatu di atas apa yang diminta. Ingat teman-teman, Rasul mengatakan kalau kalian cinta Allah, diminta membuktikan.
Buktikan, ikuti Rasul. Tetapi kalau kemudian kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dapatkan bukan cuma pengakuan, oh berarti kamu benar cinta Allah, ini yang kita minta. Tetapi ternyata yang kita dapatkan lebih dari itu. Bukan cuma kita diakui mencintai Allah dengan mengikuti Nabi, tetapi apa? Dia akan mendapatkan yang lebih dari itu, yaitu apa? Mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ditanya apakah kita cinta sama Allah, jawabannya pasti cinta sama Allah. Pertanyaannya, Allah cinta nggak sama kita? Ini yang penting. Makanya Masya Allah, kita hanya diminta membuktikan. Yang kita dapatkan bukan cuma oh ya benar, kamu terbukti cinta sama Allah dengan mengikuti Rasul. Enggak cuma sampai situ, bonusnya banyak. Cinta dari Allah dan ampunan dari Allah, plus cinta dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bonus yang diberikan kalau kita kemudian membuktikan cinta kita. Bal tahaqqaqu mahabbatullahi lahu, bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sesungguhnya. Wa huwa a'dhamu minal awal, dan ini lebih utama daripada yang pertama. Dicintai Allah itu lebih utama dari sekedar oh cintamu terbukti karena kamu mengikuti. Ternyata bonusnya lebih banyak. Nah ini teman-teman ada kalimat yang perlu ditulis ya, atau mungkin perlu dihafalkan. Mungkin bisa dibaca bareng-bareng sama saya ya. Monggo. Id laisa sya'nu an yuhibba, bal sya'nu an tuhabba. Saya ulangi sekali lagi. Id laisa sya'nu an yuhibba, bal sya'nu an tuhabba. Artinya, keistimewaan itu bukan tentang mencintai. Keistimewaan sejati ketika kamu yang dicintai. Yuk bareng-bareng biar hafal ya. Saya ulangi. Keistimewaan itu bukan tentang mencintai. Monggo. Keistimewaan sejati itu ketika kamu dicintai. Kenapa? Karena mencintai identik dengan memberi. Adapun dicintai identik dengan diberi. Karena mencintai identik dengan membuktikan. Adapun dicintai identik dengan mendapatkan pembuktian. Mencintai identik dengan mendahulukan. Adapun dicintai identik dengan didahulukan. Mencintai identik dengan menghadiahi. Adapun dicintai identik dengan diberi hadiah. Kalau saya cinta sama Ustaz Meka wajar, beliau orang baik ya. Beliau orang yang supel. Kalau kemudian saya dicintai Ustaz Meka, wah luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Guru mencintai murid wajar. Tapi kalau guru dicintai sama murid, luar biasa. Maka ada salah satu ucapan Maki bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kuntu tajir. Saya itu adalah seorang apa? Pedagang. Faqala lil imam, at-tijaratu bila ilmin rubbama turisu fasadal muamalah. Maki, berdagang tanpa ilmu itu bisa menyebabkan rusaknya muamalah. Bisa jadi yang didapatkan nggak halal, bisa jadi menipu. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Perhatiannya ulama kepada santri-santrinya. Famazala bi hatta ta'allamtu. Beliau terus menasihatku, membimbingku, tulus banget. Setiap ketemu diingatkan, Maki belajar,
Jualan itu kalau nggak ada ilmu bahaya. Sampai apa? Sampai benar-benar aku tuh mau belajar. Fama zalat kullama dzakartuhu wa dzakartu kalamahu wa shallaitu ad'ulahu bil khair. Maka setiap kali aku teringat kepada beliau, tiap kali aku teringat ucapan beliau, motivasi beliau, nasihat tulus beliau, dan juga setiap kali aku sholat, aku selalu mendoakan kebaikan untuk beliau. Mendoakan murid biasa, kewajiban. Tetapi kalau didoakan oleh murid, luar biasa. Ini yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa kemudian Makki senantiasa mendoakan gurunya? Imam Abu Hanifah kata beliau, li'annahu fataha alayya bi barakatihi abwa al-ilm. Karena beliaulah biidnillahi ta'ala yang membukakan untukku keberkahan pintu-pintu ilmu. Maka ayo loh, kita berusaha untuk refleksi. Ketika kita masuk kelas, sudah belum sih pembukaan saya ini memotivasi anak-anak, menjadikan anak-anak hatinya terbuka, menjadikan anak-anak ini siap untuk menerima ilmu, atau hanya masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, iftahu kutubakum, ikra safah hada wa hada. Murid dia akan bosan kali ya. Sampaikan kisah, ya. Hibur mereka, gitu ya. Ustadz senang banget ketemu kalian. Insya Allah kalian adalah calon-calon ulama di masa yang akan datang. Ya apa-apa, ini harus kita lakukan. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin ketika ujian seleksi santri baru, kami beberapa menanya kepada calon santri, kenapa sih pengen mondok? Kata Allah, saya pas dapat bagian yang perempuan. Sebagian mereka mengatakan hal yang merenyuhkan hati. Ustadz, saya pengen jadi ustadzah. Kenapa? Saya itu sekolahnya sekolah negeri Ustadz, tapi saya ketika ngaji di masjid, Ustadz saya itu baik banget, ramah banget, murah senyum banget, selalu kemudian menyambut saya ketika ngaji Ustadz. Saya rasa orang yang paling baik itu ustadzah Ustadz. Itu kenapa saya pengen mondok, saya pengen jadi ustazah, saya pengen jadi seperti beliau Ustadz. Coba bayangkan kalau kita punya murid yang terinspirasi oleh kita, sampai mereka mau masuk pondok, sampai mereka kemudian mau belajar ilmu agama. Dari mereka kemudian lahir para ulama, para santri yang alim. Insya Allah profesi terbaik itu sebagai guru. Insya Allah ya. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita tumbuhkan hati mereka, kita tumbuhkan semangat mereka, kita tumbuhkan motivasi mereka, kita tumbuhkan harapan mereka. Ingat ikhwah, satu orang saja yang kita tunjukkan kebaikan itu lebih baik daripada sedekah kita yang sangat besar, lebih mahal daripada Lamborghini yang kita sedekahkan, lebih mahal daripada Alphard Saifuddin yang kita sedekahkan. Mohon maaf ya, Masya Allah. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini kami mengingatkan ya, mari kita berusaha menjaga sunnah, kita menjadi teladan. Di wajah kita ada senyuman, di lisan kita ada kalimat yang baik, di tangan kita ada kelembutan, di hati kita ada ketulusan, di kaki kita ada perjuangan yang teguh. Ini nasihat buat saya pribadi. Kemudian ikhwani fillah, di antara sunnah Nabi SAW beliau selalu menyampaikan agar kita menjaga soft sholat kita. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau sampai menyampaikan istawu wala takhtalifu, luruskan, rapatkan, jangan sampai renggang. Fatakhtalifa qulubukum, kalau soft kalian renggang akan renggang pula hati kalian. Kita di sholat bisa menjaga soft, kita di sholat bisa menjaga lurus rapatnya soft. Di luar sholat mari kita buktikan tujuan kita lurus, barisan kita rapat, visi misi kita satu, dan kita bareng-bareng merealisasikan visi misi itu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebaikan dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan.
kajian ini sejatinya nasihat untuk saya pribadi. Kalau ada yang bisa diambil oleh teman-teman semua, maka semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan kepada yang hadir, Pak Bari dan teman-teman yayasan, Ustaz Meka, Ustaz Ali dan teman-teman guru dan ustadzah, juga para pegawai. Kami mencintai kalian semua karena Allah, dan semoga kami bisa membuktikan itu semua, dan semoga dengan itu kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita dikumpulkan di negeri dan juga di Ibnu Abbas yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.